Tema tabligh akbar kita pada malam ini adalah tentang keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman sebelum kita berbicara tentang keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada baiknya kalau kita pertama kali membicarakan siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ini lebih penting pertama kali. Mengapa? Karena sekarang di mana-mana, termasuk di negeri kita, yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya satu golongan. Kalau dulu, sejak ulama-ulama dulu, yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, kalau diukur dengan konteks sekarang, adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mayoritas umat Islam, di mana di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di dalam akidah mengikuti salah satu dari dua mazhab, Asy'ari, Maturidi. Dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Ini yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita di Indonesia di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya memang Junaid al-Baghdadi, thariqahnya bermacam-macam. Cuma kalau orang Aceh, orang Medan, orang Padang, dan Riau, kebanyakan thariqahnya itu Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Kalau di Jakarta, kalau di Jawa, kadang Qadariyah Naqsyabandiyah, kadang Naqsyabandiyah Mulhariyah. Sama-sama Naqsyabandiyah, tapi beda. Nah, ini thariqah. Ini mayoritas umat Islam di Indonesia. Dan ini memang yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kelompok lain mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa kelompok itu? Adalah golongan Salafi Wahabi. Salafi Wahabi ini saudara juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi para ulama tidak mengakui bahwa Salafi Wahabi termasuk bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa tidak diakui? Karena tidak sesuai dengan dalil-dalil yang mengisyaratkan siapa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, kata Rasulullah, aku meninggal masih hidup. Siapa yang hidup setelah aku meninggal, maka akan melihat perbedaan pendapat yang banyak. Nanti setelah aku meninggal banyak perbedaan pendapat. Kalau Rasulullah masih hidup, ada perbedaan pendapat gampang, tinggal tanya pada beliau. Tapi kalau beliau sudah tidak ada, apa rambu-rambunya golongan yang kita ikuti? Rasulullah memberikan rambu-rambu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka kamu berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat, Rasulullah memberikan rambu-rambu, tanda-tanda, isyarat mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafaur. Nah, golongan yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin ini disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah itu artinya pengikut sunnah Rasul, Jamaah itu artinya pengikut jamaah sahabat, terutama khulafaur rasyidin. Ini dalam satu hadis. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat, ya ini memang kuncinya. Kalau Salafi Wahabi beda. Bedanya apa? Orang Wahabi ini saudara, kalau sudah dihantam berbagai dalil gak bisa jawab,
senjata terakhir mereka bagaimana? Kata mereka, kalau memang Wahabi ini sesat, mengapa Wahabi sekarang ini yang menguasai dua tanah suci, Makkah dan Madinah? Jawaban kita, itu kan bukan dalil. Rasulullah memberikan rambu-rambu kalau terjadi perbedaan pendapat, kita mengikuti sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Rasulullah tidak menyampaikan kalau nanti berbeda pendapat maka ikuti siapa yang menguasai Mekah dan Madinah. Gak ada begitu. Mekah pernah dikuasai orang Syiah pada abad ketiga Hijriah, abad ketiga. Bertahun-tahun Mekah ini dikuasai oleh Syiah Ismailiyah, Qaramithah. Jamaah haji dibantai di Masjidil Haram. Hajar Aswad dicuri bertahun-tahun. Itu oleh Syiah. Dan gak ada yang bilang berarti Syiah ini pernah benar. Mengapa pernah benar? Karena pernah menguasai Mekah. Dan sekarang ini Yahudi malah menguasai Masjidil Aqsa Palestina. Dan gak ada yang bilang Yahudi benar karena menguasai tanah suci Masjidil Aqsa. Wahabi ini memang akal-akalan, gak sungguhan. Ini satu dalil. Dalil lain, ketika Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, wasataftariqu ummati ala 73 millah kulluha finnar illa millatan wahidah. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Jadi yang selamat ini satu golongan. Para sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah? Siapa satu golongan yang selamat itu hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi yauma wa ashabi. Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran-ajaran sahabat dan ajaran sahabat. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu biasanya mengikuti sunnah Rasul dan mengikuti sunnahnya para sahabat atau jamaahnya para sahabat. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sisi lain, Rasulullah ketika ditanya siapa satu golongan yang selamat, beliau menjawab as-sawadul a'wab, golongan mayoritas. Nah, kalau kita ini berbicara golongan mayoritas, persoalan selesai. Mengapa? Karena kalau saudara saya tanya, antara kita dengan Wahabi siapa yang mayoritas? Kita kan? Wahabi ini golongan minoritas. Berarti Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya kita yang mengikuti sunnah Rasul ya kita, mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin juga kita, mengikuti jamaahnya para sahabat Asy'ariyah Maturidiyah juga, dan yang mengikuti mayoritas umat Islam juga kita. Kita ini mayoritas. Wahabi ini ketika disampaikan bahwa Ahlus Sunnah ini harus mayoritas, mereka bingung, gak bisa jawab. Mengapa? Mau dibilang dhaif hadis tentang mayoritas, ulama-ulama mereka mengatakan hadisnya sahih. Bahkan jalurnya banyak sekali, bukan cuma satu jalur. Mau dikatakan sahih, mau diakui, mereka gak bisa ngeles. Akhirnya apa? Mereka gak ikut hadis ini, pakai dalil lain. Caranya bagaimana? Dipelintir pemahamannya. Kadang pakai ayat Al-Quran. Yang disampaikan biasanya sama Wahabi, ada ayat Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang selalu bersyukur pada Allah. Memang yang bersyukur sedikit katanya. Ini namanya memelintir ayat Al-Quran. Karena yang dimaksud sedikit ini perbandingan orang Islam dengan orang kafir. Kalau orang Islam dibandingkan orang kafir memang sedikit.
Tapi kalau orang ahlus sunnah dibandingkan aliran-aliran sesat, maka ahlus sunnah wal jamaah sudah barang tentu golongan mayoritas. Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, salam alaikum.